easiest way to study abroad. Guys, you don't need to worry about finding information on studying abroad. AECC will provide all the information you need. AECC has been helping students from all around the world to realize their dreams of studying abroad and has industry partnerships and local know-how to help you get set up with things like banking, insurance, accommodation, and more. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung pada webinar kami malam ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Stella dari AECC Indonesia. Webinar malam ini akan membahas mengenai Study Business Analytics in New York dan juga Post Study Work Opportunities in New York. Bersama kita malam ini akan ada Mr. Daniel Hamzah, MBA Graduates yang juga merupakan Senior Country Manager into Indonesia Regional Office. Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu AECC, AECC merupakan konsultan untuk pendidikan ke luar negeri. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki planning untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, itu nanti bisa kami bantu gitu. Nanti mungkin pada sesi akhir webinar ini tim AECC juga akan share link untuk teman-teman yang mungkin mau nanti konsultasi lebih lanjut mengenai rencana pendidikan ke luar negerinya yang akan nanti dibantu oleh tim kanselar dari AECC. Oke, mungkin Mr. Daniel Hamzah bisa dimulai. Sure, thank you so much for the opportunity, Stella. And selamat malam, teman-teman. Everyone hear me okay, yeah? Fantastic. Okay, if you don't hear me, just let me know. Or if there's any connection issues, just let me know. But nama saya Daniel dan saya mewakili dari Hofstra University. Kita berada di New York City ya. Allow me untuk juga share screen aku, jadi bisa nanti lebih interaktif sama teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, feel free to do so through the chat box, ataupun nanti di akhir sesi kita tentunya ada kesempatan yang cukup buat Anda untuk bertanya juga nantinya. Oke, so di sesi ini juga kita akan bahas tentang program Business Analytics. Sering banget kita tanya apa sih Business Analytics itu, belajarnya tuh di mana, apa yang dipelajarin, dan karirnya ketika lulus tuh ntar jadi apa. Itu yang tentunya menjadi pertanyaan banyak sekali orang, dan kita punya banyak sekali informasi yang bisa di-share dengan teman-teman. Namun sebelumnya, izinkan aku juga share sedikit tentang Hofstra, jadi kalian tahu tentang kampusnya dulu, dan kenapa kampus ini sangat unik untuk punya program ini di New York. Jadi kampus kita Hofstra University itu di New York City. Jadi kalau teman-teman tahu New York atau pernah main ke New York, kalian pasti tahu turun di John F. Kennedy Airport, JFK Airport ya. Dan kita cuma 15 menit dari JFK Airport. So very nice and easy. Kalau teman-teman ke Manhattan, ke tengah-tengah New York, itu sekitar 40 menit train ride. This campus, Hofstra, is founded from 1935. Salah satu private university yang very fokus pada karir program. Jadi memang tujuan dari universitinya adalah bagaimana untuk membantu students untuk bisa berkarir nantinya. That is why mereka punya tagline sebagai New York's most career intensive university. Okay, mereka very intensif berhubungan dengan karir Anda sebagai students nantinya. This campus sekitar 244 acres, jadi lumayan gede, lebih dari 82 international negara dan 8% international students di New York. So it's a very big campus untuk di New York. Tepatnya di mana di New Yorknya? Kita berada di daerah namanya Long Island. Jadi tidak di tengah-tengah Manhattan-nya, di mana mungkin ya secara biaya lebih mahal, ataupun mungkin secara
keramaian juga begitu banyak dengan turis, namun akses ke Manhattan dengan mudah sekali teman-teman bisa lewatin untuk ke tengah Manhattan, untuk cari kerja, magang, internships is very nice. Karena apa? Banyak sekali akses peluang yang bisa Anda lakukan. Namun, Anda di daerah Long Island ini, daerah yang sangat beautiful di New York, mungkin Long Island itu lebih terkenal kalau Anda pernah baca novelnya The Great Gatsby. It's really beautiful location dengan banyak beaches di sana. Atau yang mungkin tahu dengan Kardashians, mereka tinggalnya di Hamptons, ya kan? Hamptons ini juga ada di Long Island. But as all in all, New York City menjadi salah satu kota yang the most influential city in the world, di mana memang banyak sekali influence dari New York ini, mulai dari karir, mulai dari kerjaan, dan banyak sekali peluang yang diberikan ketika Anda berada di New York. Itulah kenapa New York menjadi home to more than 500 Fortune 500 companies di US. Banyak sekali top 500 company seluruh dunia ada headquarter-nya ada di New York. Our campus Hofstra termasuk top 77 best value university. Dia masih top rank 140 di US dari 4.500 university. So still a very good ranking university to begin with. Mereka terkenal sekali untuk bidang law, medicine, engineering. Namun juga yang paling terpenting adalah mereka sangat terkenal untuk bidang bisnisnya. I'll share this a little bit about the university. Kalian bisa dengar dulu di video ini. When I was applying for schools, the Hofstra campus looked like it was very nature friendly, a lot of trees, flowers, and I felt like it was a chance for me to get into that big step nearby New York City. Good thing about being very close to New York City, it's like 20-30 miles away, is that there are a lot of opportunities for jobs, internship, networking events. I've been put in contact with so many people that are in the design world that have offices in New York City. So in terms of how I want to grow as a professional, I think it will be definitely beneficial for me. And I think like Hofstra being so close put me in that position. During my free time, I explored the city a lot. It was so interesting for me to find like so many people in the African community and in the Nigerian community within New York City. I just take the train to the city, take the subway to the places I want to go to find the best restaurant. Koreatown is right across, and they have many restaurants, authentic food. So if I miss home, I just go and have rice, my food. I can buy, my favorite cookie and bring it home. I'm very happy that I chose Hofstra University and I finished my bachelor's here and continuing my master's here. That's how much I love this campus. I came to Hofstra, I've met so many people, I've learned from so many different people also, and I don't think I would have gotten this particular experience anywhere else. Alright. Nah, tentunya Hofstra sangat terkenal dengan berbagai major as I mentioned before. Dan mereka punya undergraduate S1 maupun S2. Tentunya di sesi ini kita akan banyak lebih diskusi tentang business analytics dan program-program yang kita sebut sebagai STEM designated majors. Nah, apa itu STEM? Mungkin teman-teman tahu STEM adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Program STEM itu sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, buat Anda yang berpikir 20-30 tahun ke depan, untuk Indonesia bisa menjadi negara maju, untuk Indonesia bisa berkembang dengan baik, kita butuh banyak graduate yang berhubungan dengan STEM. Orang-orang engineers, orang-orang yang berhubungan dengan science, technology, engineers, itu sudah sangat dibutuhkan sekali di Indonesia. Dan banyak sekali program, walaupun itu bisnis dan Anda basicnya bisnis, Anda masih bisa masuk ke program bisnis yang STEM designated. Di antaranya adalah Business Analytics. Dan Business Analytics ini menjadi salah satu major yang sangat dicari lately.
Program-program di Hofstra itu sangat driven by the industry. Jadi apa yang dibutuhkan di industri, termasuk dari business analytics, marketing research, big data, program-program yang berhubungan dengan data science, all that, itu ditawarkan di Hofstra sebagai training ground agar Anda mudah bisa masuk ke industri-industri yang dibutuhkan saat ini atau sedang berkembang. Di antaranya tentunya engineering, ya, mulai dari cyber security. Mereka partner dengan Facebook untuk punya sebuah cyber security lab dalam kampus yang hanya fokus untuk bantu Facebook tackle some cyber security issues that they're facing. They work with the business marketing lab untuk lihat riset-riset tertentu bagaimana perusahaan itu bisa trending well or bad in the New York Stock Exchange. They work with the Lawrence Herbert School, di mana program ini kerjasama langsung dengan NBC, seperti kayak TV One-nya di Amerika ya, dan bagaimana mereka kerjasama langsung untuk journalism and communication. Dan juga banyak sekali program-program lain yang menjadi unggulan di mana kurikulum yang ditawarkan di university-nya itu berhubungan langsung dengan program-program yang ada di dunia kerja. And that's why Hofstra sangat leading sekali when it comes to teaching students bagaimana untuk bisa masuk ke dunia kerja. Dalam kampus, students international, Anda juga boleh mendapatkan kesempatan kerja yang begitu banyak. Di US itu biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut sebagai CPT, Curriculum Practical Training. Curriculum Practical Training ini adalah semacam internships di saat Anda kuliah. Bisa jadi bentuknya adalah internship, bisa jadi adalah bentuknya co-op. Kalau internships, Anda hanya ngambil sebagai magang seperti biasa. Tapi kalau co-op, kelas-kelas yang atau program magang yang Anda lakukan itu juga mendapatkan kredit. Jadi, instead of you duduk di kelas dengerin dosen begitu lama, Anda bisa magang, bekerja, dapat uang, dapat pengalaman, dan masih dapat kredit untuk menggantikan kelas-kelas yang Anda ambil. Contoh, kalau teman-teman harus selesaikan business analytics dengan 30 kredit, 30 SKS untuk lulus S2 untuk itu, Anda bisa ngambil 3-6 kreditnya dalam bentuk kerja. Dan kerja itu digaji, dibayar, dapat pengalaman, dan masuk kreditnya sebagai pengalaman kerja Anda. Itu yang disebut dengan CPT, Curricular Practical Training. Nah, saat Anda kuliah juga, Anda juga boleh part-time job. Untuk international students, Anda boleh bekerja sampai 20 jam per minggunya di dalam kampus. Atau kalau during summer bisa sampai 30-40 jam per minggunya. So, that's totally fine. Kalau part-time job dan tidak harus berhubungan dengan jurusan yang Anda ambil. Tapi kalau CPT, Curricular Practical Training, harus berhubungan dengan jurusan yang Anda ambil. Bagian dari kuliah Anda dan dapat kredit yang bisa menggantikan kelas-kelas Anda ngambil sebagai internships. Now, that's when you are still studying. Ketika sudah lulus bagaimana? Ada juga kesempatan kita sebut sebagai OPT, Optional Practical Training. OPT ini, students secara umum bisa dapat sekitar 1 tahun. Namun, jika program Anda tadi yang saya sebut STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Anda bisa dapat sampai 3 tahun kerjanya. Lumayan banget kan? Jadi kamu kuliah setahun setengah di Amerika, boleh bekerja sampai 3 tahun nantinya di New York. Jadi itu sangat beneficial buat students, dan kita akan lihat skemanya nanti ya di akhir. Jadi tune in sama kita, jangan kemana-mana dulu. Kalian akan pasti lihat bagaimana nantinya masuk nggak sih kalau Anda investasi dalam kuliah di Amerika dan bisa dapat OPT-nya. Okay? So 2 types of working on and off campus. Kalau ketika Anda masih kuliah, kita sebutnya sebagai CPT. Ketika Anda lulus, kita sebut sebagai OPT, Optional Practical Training. Tentunya co-op program itu
hanya di program-program tertentu, paling banyak memang di engineering program dan juga di program MBA kita. Untuk qualified students harus punya GPA tertentu, minimal biasanya 3,0, 3,2 untuk bisa masuk ke program co-op tadi itu. Di mana employment-nya ada minimal 6 months all the way to 8 months. Oke? Dan co-op tadi itu rata-rata digaji per jamnya sampai 20 dolar per jam. Bayangin, Anda digaji 350.000 per jamnya. So, it's a very good opportunity banget buat teman-teman untuk bisa dapat program co-op ini. Oke, dan ini ditawarkan dengan berbagai perusahaan yang sudah banyak kerjasama dengan Hofstra. Program MBA Code kita juga salah satu yang menarik karena program tadi itu di-endorse langsung oleh Frank Zarb. Frank Zarb adalah CEO dari Nasdaq, yaitu yang perusahaan holding company yang punya New York Stock Exchange. So one of the biggest company. Kita kerjasama dengan Johnson & Johnson, kita kerjasama dengan Gardner Fitzgerald. Itu semua beberapa notable alumni kita yang memberikan kesempatan buat students dan digaji potentially about $20 per hour. Jadi it's a very good opportunity. Anda belum lulus kuliah, sudah bisa mendapatkan gaji dari magang sekitar 10 sampai 20 ribu US dollar tentunya. And that's a really good option. Bisa maksimal sampai 2 tahun Anda program magang co-op-nya tadi dan dapat kredit yang masuk ke kelasnya. These are some of the companies yang kita kerjasama dan banyak sekali alumni-nya Hofstra yang tersebar dimanapun itu, termasuk dari HSBC, PwC, Facebook, Marvel, Amazon, a lot of different top companies yang memang banyak students kita yang di sana. Here's some more. We have one of our alumni, ini yang dari Brazil. Dia punya kesempatan untuk mendapatkan co-op sebagai data analyst, okay, at Zarb Business School. Another alumni, this one is from China, taking MBA Business Analytics. Dia punya sekarang bekerja di data analyst di Viacom, a leading company for global entertainment, ya. And tentunya banyak sekali powerful alumni lainnya yang banyak lulusan dari Hofstra. Okay, I'll skip all this. Itulah yang membuat kenapa students yang lulus dari Hofstra itu sangat dicari di New York terutama, karena program yang ditawarkan dari university-nya itu betul-betul embedded kepada industri. Jadi apa yang dibutuhkan di industri, itu yang ditawarkan di Hofstra untuk teman-teman bisa lanjut. You can see here statistiknya sebelum pandemi, 73% students kita completed internship before graduating. Dan karena mereka sudah lulus, ketika lulus, mereka tidak hanya membawa sertifikat ijazah saja, 73% mereka sudah punya pengalaman kerja, lebih besar kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kerja dengan cepat. That is why kita lihat surveinya, 99% students itu sudah mendapatkan job opportunity atau langsung ke S2 ketika mereka graduate. So this is a really powerful data to begin with. Teman-teman bisa lihat bagaimana Uninya itu selain memang menjurus pada intensivitas untuk Anda berkarir, mereka juga very powerful in terms of helping you to start your career. A little bit video again so that you're not bored to hear me. Always be open to any opportunity. You never know who you will run into in any events that's happening at Hofstra. You'll be able to find your opportunity there. The first year I got here back in 2016, it was the presidential debate that was held at Hofstra University, and I was lucky to be served as a volunteer. Vox and NBC, all the big companies come to Hofstra to set up studios and to do some interviews and live productions, and I'm so lucky to get involved into this activity. The core program at Hofstra, it's where students are given the opportunity to take a semester off. You would be working
in a related field to your major to kind of get hands-on experience while you're still in school. And the main thing about it was that it would be longer than a summer internship. So that was really interesting for me to kind of tie back what I had learned to how it's actually used in real life. I currently work in ultrasound lab where I can be able to get an image of tissue, bone, any material, and I can analyze the image. You can like make the best film with the best equipment in the world just from the School of Communication. And Studio A is the largest communication studio in a school on the East Coast. So I think it's really impressive. Also, we learn in New York, and it's a lot of chances for us to get something that we really want to do. I almost feel like I am improving medical field to help the patient who are in need. Not only that it's related to human body, but what I'm doing in the lab right now will definitely help me, find a job, find my future path. Jadi itulah teman-teman, kesempatan yang mahal untuk bisa praktek dalam kampus, ketemu dengan perusahaan-perusahaan top-top dunia dan lain sebagainya, semua berada di Hofstra. Tentunya teman-teman di sini ingin tahu lebih lanjut apa sih business analytics, dan kita akan menjawabnya di sesi sekarang. Again, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan diketik di Q&A box-nya atau chat box-nya. Nanti kita akan bantu jawab satu persatu di akhir sesi. Oke? Nah, on to business analytics. Apa sih yang dipelajarin? Business analytics di sini kita sebut sebagai the use of set of software application. Ya, otomatis di sini Anda harus belajar masalah software, harus belajar a little bit of computer science, statistics, okay? To help leaders look at data on past business performance, understand the current situation, and predict future scenario. Yang dilakukan adalah Anda sebagai business analyst akan membantu CEO, decision makers, managers di perusahaan manapun untuk bisa membuat keputusan-keputusan bisnis yang penting menggunakan data-data atau performance di history untuk bisa memprediksi ke depannya. Hal ini sangat dibutuhkan di semua perusahaan manapun. Untuk sebuah perusahaan untuk invest pada sebuah tempat tertentu, atau dengan partner tertentu, atau dengan sebuah perusahaan kecil lainnya, untuk mereka bisa berkembang dan mencari perusahaan-perusahaan for them to grow, they need data. And data itu direpresentasikan dalam hal yang begitu penting buat mereka, and business analyst tugasnya adalah untuk mengolah data tersebut to help business leaders create that kind of decisions. Program kita untuk business analytics itu ada dua, ada di S1 dan di S2. Untuk S1-nya, ada graduate-nya, Anda harus lulus dengan 120 SKS. Okay? 120 credits program. Kedua, nanti programnya juga ada kewajiban untuk ngambil internships in business analytics. Jadi, ada kesempatan untuk, again, kita sebut sebagai CPT di sini, Curriculum Practical Training, untuk dapat bisa magang sebagai business analytics, dan juga praktikum in business analytics. Semua program tadi ini didesain agar Anda punya pengalaman yang sangat rich, tidak hanya belajar berdasarkan teori-teori saja, tidak hanya belajar dalam kampus. Kesempatan yang tadi itu sangat penting untuk bisa Anda representasikan, sehingga nanti ketika mau cari kerja, Anda tidak lulus dengan hanya ijazah saja, tapi juga punya pengalaman kerja yang bisa Anda tawarkan ke pasar kerja nantinya. Program-program ini didesain to train future workforce that is capable to carry out meaningful business analytics application and meet the challenges of big data. Kenapa? Karena sekarang banyak students yang bisa sebagai teori saja. Namun ketika praktek, mereka akan mengalami kesulitan. Itulah kenapa di kampus kami ditawarkan program praktek, internships yang begitu banyak, agar students itu betul-betul have a well-rounded experience. Untuk program S2-nya, hanya 30 kredit.
30 kredit itu bisa Anda selesaikan dalam 1 tahun atau 1,5 tahun paling maksimal. Oke, mudah sekali. Programnya termasuk di critical thinking, analytical skills, practical experience. Again, ada praktek lagi in analytical business analytics yang memang betul-betul mempengaruhi bagaimana nanti Anda sebagai business analyst bisa membawa diri Anda sebagai graduates yang bisa masuk ready to the industry itself. Our programs, 95% of our students have a job or in a graduate school within 1 year of receiving their BBA. Lumayan banget, 95% students kita semua dapat kerja. Okay? Average 3 numbers of internships as an undergraduate student. Minimal 1 anak itu bisa dapat sampai 3 intern. Karena begitu banyaknya peluangnya. Dan untuk S1, median salary-nya, rata-rata salary buat anak-anak S1 sekarang, business analyst itu sekitar $53,000 per tahunnya. That is quite big. Rata-rata business graduate di US hanya 40-45. As a business analyst, okay, karena itu adalah satu program yang dibutuhkan, lebih sekitar $53,000. Untuk S2, 68% get a job before they graduate. Sebelum Anda lulus, langsung Anda sudah dicari sama perusahaan untuk bisa bekerja di tempat mereka. Okay? Average salary untuk anak-anak S2 $90,000. Itu yang kita survei. Namun kalau kita lihat survei dari industri seluruhnya di New York, itu sampai $120,000 average salary-nya. Students kita pada akhirnya kerja di mana? Amazon, Bank of America, Citibank, JP Morgan, PricewaterhouseCoopers, Apple, Bloomberg, Goldman Sachs, Pepsi, ya, Thomson Reuters, dan begitu banyak sekali peluang-peluang Anda bisa bekerja di perusahaan-perusahaan top-top di New York City nantinya. So that's one of the beauty ketika Anda at Hofstra, karena begitu dekatnya dengan New York dan begitu dekatnya dengan banyak sekali decision makers, companies, corporate di New York, kesempatan untuk cari kerjanya jauh lebih besar dibandingkan Anda di tempat-tempat lainnya tentunya. Selain business analytics, Anda bisa lihat beberapa program-program lainnya seperti computer science ataupun information system, health informatics. Ini salah satu yang memang sangat berkembang juga sekarang adalah health informatics, quantitative finance, sustainability. All these programs atau engineering management, all these program termasuk sebagai program-program yang bisa untuk bisa dapat STEM. Dan kalau STEM, remember, Anda boleh bekerja sampai 3 tahun lamanya. Untuk masuk, paling kecil adalah Anda butuh GPA 3,0 rata-ratanya. Cukup dengan IPK 3,0 sudah bisa masuk. Atau dengan 2,5 jika nilai Anda kurang, Anda masih bisa masuk dengan tambahan mata pelajaran nantinya. Kedua, Anda cukup dengan selain IPK, kemampuan bahasa Inggris. Rata-rata kita cuma butuh 6,5 saja untuk kemampuan bahasa Inggrisnya untuk di S2-nya. Oke? Program-program seperti business analytics, computer science, program ini GMAT dan GRE-nya bisa di-waive. Jadi teman-teman, selama nilai Anda 3,0, IPK Anda 3,0 di S1-nya, Anda bisa dapat waiver untuk GMAT dan GRE-nya. Tentunya, it's an investment ketika Anda kuliah di sana dalam bidang business analytics. This is some option buat S2-nya. Rata-rata Anda spend sekitar $50,000 total sampai akhir kuliahnya. Oke? Cukup dengan $50,000 Anda bisa lulus di program ini. Dan ketika Anda apply, nanti juga ada kesempatan untuk partial scholarship. Partial scholarship tadi itu ditawarkan khusus buat anak-anak yang meet requirements dan juga Anda daftar di waktu tertentu agar Anda bisa dapat maksimal sampai $10,000 per tahun untuk tahun pertamanya. Ini buat S1, S2-nya $10,000 juga. Tahun kedua, ketiga, keempat itu bisa dapat sampai $13,000. Jadi buat anak-anak yang ngambil S1 rata-rata Anda bisa saving cost sampai $49,000.
Kalau tadi biaya kuliahnya 50 ribuan, dan beasiswanya bisa sampai 49, rata-rata anak-anak S1, Anda bisa kuliah 3 tahun kuliah, cuman bayar 1 tahun saja. Kenapa? Cuman bayar 4 tahun kuliah, cuma bayar 3 tahun saja. Kenapa? Karena beasiswanya sampai 49.000 US dollar sendiri. Untuk S2, rata-rata dari 9.000 sampai 14.000 US dollar yang Anda bisa save cost-nya ketika Anda kuliah di Hofstra. Tentunya scholarship ini sangat limited, jadi teman-teman jangan nunggu akhir-akhir. Kita masih punya intake di bulan Agustus kalau teman-teman mau langsung, atau di Januari. Jadi ada kesempatan Anda untuk bisa mulai di Agustus ini ataupun di Januari untuk bisa dapat scholarships atau partial scholarships ini. Oke? Okay? Again, kita tidak punya full scholarship di sini, tapi partial scholarship ini sangat membantu untuk Anda kickstart your career di bidang business analyst di New York. Dan tadi sebagaimana saya jelaskan juga, it's an investment for your future. Anda bisa cek di website seperti Glassdoor. Di situ bisa jelaskan beberapa sih average salary di New York itu. Gaji-gaji secara umum average itu berapa. Dan kalau kita lihat business analyst, rata-rata students itu melaporkan untuk S2 itu sekitar 120.000 US dollar per tahunnya. Selama 12 bulan Anda mendapatkan 120.000 US dollar. Jadi rata-rata per bulannya 10.000 US dollar. That is very, very big. Okay? Itu besar sekali. Dan remember, with our support, students 99% will get a job. Okay, there's a lot of job opportunities, dan Hofstra akan mempersiapkan Anda untuk bisa dapat kerja di US nantinya. Kita tidak akan berikan kerjaan Anda, kita akan mengarahkan Anda untuk bisa dapat kerjaan yang sesuai dengan kerja yang Anda butuhkan dan masuk ke network-networknya alumni Hofstra di seluruh New York dan seluruh US untuk bisa mendapatkan kerjaan yang layak ketika nanti Anda investasi kuliah di New York tentunya. Now, remember, berapa tadi rata-rata tuition fee-nya? Your investment sekitar 50.000 US dollar untuk S1, ya. Untuk S2. Master in Business Analytics rata-rata 50.000 US dollar. Belum dipotong scholarship lagi ya. Kita ada scholarship sampai 10.000. Jadi rata-rata Anda bayar sekitar 40.000 bahkan. Remember, dengan salary 120.000, let's say you're not getting any scholarship pun, cukup dengan Anda bekerja 5 bulan saja, Anda sudah bisa break even. Biaya kuliah untuk S2 Master Business Analytics at Hofstra, seluruh biaya kuliahnya ketutup dengan hanya 5 bulan kerja. Dan remember, you get automatically bisa bekerja sampai 1 tahun dan boleh diperpanjang lagi 2 tahun jadi sampai 3 tahun. So imagine you completed up to 3 years. Berapa yang Anda bisa dapat? Tentunya Anda bisa hitung sendiri. Kenapa? Your investment is only 50,000 US dollars dan semua ketutup within just 5 months Anda bekerja di New York. Oke? Okay? Sisanya bisa buat modal kawin nantinya ya. Anyway, so that's what I think is very important, teman-teman bisa explore lebih lanjut. Saya ingin selanjutnya lebih interaktif. Again, yang dibutuhkan hanya IPK 3,0, IELTS 6,5. Jika nilainya kurang, let us know, jangan khawatir. Kita bisa bantu karena ada program-program tertentu, ada bridging program yang bisa teman-teman nanti explore. Cukup dengan itu saja Anda bisa start kuliah di US mulai Agustus besok atau di Januari next intake yang akan datang. Jadi kalau teman-teman tertarik, nanti bisa hubungin teman-teman kita di AACC. Mereka akan bantu proses documents-nya, translation-nya, hingga visa, keberangkatan, accommodation, semua akan dibantu sama mereka. Nanti mereka akan jelaskan lebih lanjut apa saja sih yang ditawarkan untuk mempermudah teman-teman agar bisa kuliah di sana. Tentunya tujuan saya ingin you can always take this opportunity
untuk bisa invest in your future, karena I think it's a really good investment di mana kalian bisa almost guaranteed bisa dapat kerja karena peluang yang begitu besar dengan gaji dan opportunities yang begitu besar di New York. Semoga teman-teman tertarik dan ingin consider going to Hofstra. And if you have further questions, let me know atau let our team at AACC know. Mereka bisa bantu juga tentunya. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Mr. Daniel. Sungguh-sungguh informatif penjelasannya mengenai Hofstra University. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman juga nanti bisa dengar langsung ya jawaban dari Mr. Daniel. Yang pertama itu ada dari Kurniawan. Apakah ada program ISL atau persiapan bahasa Inggris dahulu beberapa bulan atau at least 1 semester pertama untuk mempersiapkan kita akan bahasa, lingkungan, culture, dan lain-lain di universitas ini? Sure. Terima kasih Kurniawan. Ini pertanyaannya very good banget. Tentu kita paham bahwa nggak semua students pasti bisa mendapatkan 6,5 IELTS tentunya ya. Banyak kita yang masih struggling di 5,5, banyak yang masih struggling untuk bisa mendapatkan itu. Dan khawatir, teman-teman cukup dengan program dengan punya IELTS 5,5 saja sudah bisa masuk ke Hofstra. Kampus bisa punya program yang kita sebut sebagai Graduate Pathway. Nah, di program Graduate Pathway ini, kalian nantinya bisa mendapatkan support tambahan kelas-kelas bahasa untuk 1 semester pertama atau 2 semester pertamanya, dan waktu yang bersamaan, teman-teman juga ngambil kelas. Jadi nggak kebuang waktu. Oke, dan di situ program bridging tadi itu Anda dikasih tambahan mata pelajaran, Anda dikasih les-les tambahan untuk dapat ngikutin di waktu bersamaan ngambil kelas-kelas yang lebih sedikit. Jadi ada tambahan bahasa dan kelas-kelas secara umum dengan teman-teman yang lokal lainnya. Oke, so that option is available buat teman-teman kalau nilai Anda secara bahasanya kurang. Oke, so jangan khawatir. Ada solusi untuk itu juga tentunya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya dengan Kak Kurniawan. Lalu pertanyaan yang kedua ada dari Maria Dira. Apakah ada komunitas orang Indonesia di kampus tersebut dan bagaimana dengan fasilitas tempat tinggal bagi mahasiswa? Oke, very good question again. Terima kasih Maria. Untuk komunitas Indonesia banyak sekali. New York itu sudah luas ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang tinggal di New York. Bahkan mereka menetap di sana pun juga banyak. Kita juga punya KJRI ya. Konjen Indonesia berada di New York di daerah Queens. Mudah sekali kemana-mana. Jadi teman-teman jangan khawatir. Untuk mencari komunitas Indonesia banyak banget di daerah New York. Apalagi dekat-dekat kampus kami, banyak sekali juga restoran-restoran Indonesia, karena kita dekat daerah Queens. Ke Queens itu cuma 20 menit. Kalau Anda naik kereta, itu sekitar 20 menit saja ke daerah Queens. Di situ ada nama kotanya Elmhurst. Elmhurst itu pusat makanan-makanan Indonesia, karena banyak sekali orang-orang Indonesia di daerah situ. Kalau nggak salah, itu ada sekitar 15-an antara restoran Indonesia, Indonesian market, ya banyak sekali. Jadi jangan khawatir kalau komunitas Indonesia. Mau cari komunitas Muslim pun juga ada banyak di situ. Kita juga punya salah satu masjid Indonesia juga berada di New York. Jadi masjid yang dibangun oleh pemerintah Indonesia atas hibah pemerintah Indonesia. Dan diketuain langsung oleh Imam Syamsi Ali. Kalau teman-teman tahu, sering kita lihat di TV-TV, dia adalah salah satu ustadz terkenal dari Makassar ya, dan dia base di New York City juga di namanya Imam Center, Indonesia Muslim Association of New York. Oke, untuk tempat tinggal. Mudah sekali, banyak sekali student apartments yang disewakan di daerah kampus.
dengan range harga yang begitu luas. Kalau teman-teman mau sharing, rata-rata dari 500, 600, all the way sampai 1.000 US dollar per bulan tuh ada. Jadi nanti tergantung lifestyle Anda, tergantung Anda mau yang seperti apa tempat tinggalnya, nanti bisa dibantu sama teman-teman di ACC untuk mencari accommodation yang tepat, yang dekat sama kampus nantinya ya. Oke, terima kasih Mr. Daniel. Semoga menjawab ya untuk Kak Maria. Berikutnya ini dari Kak Kurniawan lagi. Jika kita ambil 2 tahun internship, apakah bisa OPT setelah graduate? Apakah kampus ada bantu mencarikan student internship job atau student harus mencari sendiri? Oke, thank you. Good question. Jadi yes, saya tadi sudah aku jelaskan bahwa teman-teman nanti bisa mendapatkan OPT. Jadi OPT, Optional Practical Training, adalah kesempatan untuk Anda bisa bekerja 1 tahun plus 2 tahun, maksimal jadi 3 tahun. Jadi student visa Anda bisa diperpanjang sampai maksimal 3 tahun di US ketika Anda lulus nantinya. Syaratnya cuma 1, Anda dapat kerja. Sudah dapat tahu penawaran kerja, Anda datang ke kampus, visa Anda bisa diperpanjang sampai 3 tahun untuk melakukan OPT kerja di US tentunya. Kampus punya career center sendiri, jadi tugasnya orang-orang di career center itu adalah membantu Anda untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja, membantu mulai dari hal-hal terkecil seperti persiapan CV, latihan interview, bagaimana Anda bisa sukses, sampai hal-hal yang mereka bisa arahkan. Ini loh perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan this type of graduate. Ini loh di mana alumni-alumni kita sudah reach out kepada kita di kampus, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Dan mereka bisa tawarkan dan arahkan nantinya. So that's part of the service yang diberikan di kampus, di mana mereka juga akan menawarkan kesempatan di karir service-nya kampus nantinya. Oke, terima kasih Mr. Daniel. Pertanyaan berikutnya dari Wulandari. Hi, how international students compete with local or US citizenship student in regard to getting a job, either co-op or OPT in the US. Based on my experience, most of the company include the US green card or US citizenship on their job applicant requirements. Thank you, Wulandari. I think that's a good question. Jadi intinya, as I mentioned tadi, as long as you can get an offer letter, a job offer, yeah, you can prove to them that yes, you do have, kita sebutnya sebagai work permit. Okay? Cukup dengan work permit di US, tidak harus menjadi citizen ataupun green card. Perusahaan-perusahaan yang memang mewajibkan harus citizen itu biasanya karena ada security clearance. Contoh, Anda bekerja untuk FBI, CIA, otomatis Anda harus punya security clearance dan harus citizen. Tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan, apalagi international companies, mereka sangat mendambakan namanya diversity. Okay? US itu sangat terkenal sekali dengan diversity-nya. Mereka kepingin diversity inclusion is very important pada perusahaan. Perusahaan yang bisa mendemonstrate bahwa mereka punya diversity in terms of their hiring, ya, helps them to be known as a best, better place to work. Okay? Dan itu mempengaruhi terhadap kredibilitas dari sebuah perusahaan. Jadi, perusahaan itu banyak menilai berdasarkan berapa jumlah orang putihnya di situ, orang hitamnya yang mereka di situ, orang Asianya berapa, orang Hispaniknya berapa, okay? Laki-laki sama perempuan rasionya berapa. It's very important, okay? That's one thing. Jadi I'm pretty sure Anda dapat mudah sekali berkompet dengan orang-orang lokal. Karena apa? Banyak perusahaan pasti membutuhkan diversity. Dan Anda termasuk a diversity factor. Apalagi Anda perempuan, otomatis itu woman in engineer itu sangat dicari di US. Itu sangat kebutuhannya besar sekali. Kedua, juga kita lihat yang paling penting adalah apa?
ada satu hal yang Anda milikin dan tidak dimilikin sama anak-anak dari American citizen, yaitu kemampuan culture, kemampuan bahasa internasional yang mereka mungkin tidak milikin. It is very important factor ketika perusahaan ingin berkembang, perusahaan ingin bisa maju dan masuk ke pasar-pasar internasional, mereka ingin diversity in their employees juga. Dan itu enriches their company, membantu Anda bisa compete sama anak-anak lokal tentunya. Semoga itu dapat menjawab pertanyaan Anda ya. Oke. Berikutnya dari Indra Nuryadin. Apakah Hofstra University memiliki Career Center? Sejauh mana Hofstra University menyalurkan dan membantu mahasiswa dan alumni Hofstra University di berbagai perusahaan di New York City dan US? Sure, mungkin Indra agak telat tadi ya masuk di sesi ini. Tadi sudah jelaskan panjang lebar bahwa kampus punya alumni network yang begitu luas, ya, dengan banyak sekali CEO, top CEO, top Fortune 500 juga yang memang alumni dari kampus, dan mereka semua kembali ke kampus untuk menawarkan kesempatan bekerja buat orang-orang anak-anak Hofstra tentunya. Dan program itu juga, kampus juga punya kerjasama untuk cooperative education-nya, untuk magang dengan perusahaan-perusahaan juga, sehingga dari relationship kampus yang begitu ketat itu dengan dunia kerja, ya, Anda bisa akses di career center-nya kampus untuk bisa mencari karir dengan lebih mudah. Okay? So that's definitely possible dan sudah ada, dan banyak sekali students kita yang pada akhirnya bisa masuk ke sana. Oke. Berikutnya dari Adrit Indaryanto. Hi, saya Adrit. I am a PhD candidate, also a lecturer in Stikom Bali. Is there any possibility for me to be a lecturer in Hofstra? Also, I want to bring my students S1 graduated from Stikom University to Hofstra for their master degree. Sure, Adrit. I would be the wrong person to respond to this karena saya bukan dari bagian hiring di kampus. Okay, so if you are interested in things like that, silakan nanti coba check out website-nya kampus. Bagaimana if they do have any openings, and they're quite open untuk punya international lecturers juga di kampus. So do check out the university's job websites ya. Oke. Berikutnya dari Kurniawan lagi. Kalau boleh tahu untuk jurusan Business Analytics jalur master atau graduate pathway, berapa biaya yang harus dibayarkan di awal atau tahun pertama, dan bagaimana skema pembayarannya? Apakah harus bayar full seluruhnya langsung di awal atau dibayar per semester? Okay, looks like kita ada satu student nih Kurniawan yang betul-betul interested ya. Siapa tahu dia mungkin mau di Agustus ini. Jadi kalau emang Kurniawan kepingin detail lagi, nanti bisa ngobrol langsung sama kita ya, Kak Kurniawan. Nanti kita bisa kasih skemanya secara detail. Tapi secara umum, teman-teman bisa juga lihat tadi salah satu presentasi saya. I will share my screen once again. Nah, contoh di sini, alright, can you see now? Fantastic. Right, untuk business analytics, kalau nilai Anda sudah 6,5 IELTS-nya, nilai Anda sudah cukup dan secara requirement sudah cukup langsung, Anda bisa langsung masuk menyelesaikan 30 SKS, ya, dengan total biaya kuliahnya 50.950. Kalau nilai Anda di 6,5 IELTS-nya, ada program namanya IMP, International Masters Preparation. Jadi satu semester pertama, teman-teman harus menyelesaikan kelas tambahan untuk upgrade international, untuk upgrade bahasa Anda. During tahun semester pertamanya, Anda mendapatkan 9 SKS, otomatis kurang 21 SKS lagi. Okay? Dan program
in total you can see 59.000 pada akhirnya karena jatuhnya lebih lama. Atau graduate pathway dari saya sebut 4 semester dan itu sampai 76.000. Tentunya untuk dua yang pathway IMP dan graduate pathway ini ada beasiswa sampai 10.000 US dollar buat Anda. Jadi lumayan banget teman-teman bisa ajukan beasiswanya and it's automatically nanti akan di-consider. Pembayaran itu di sana dihitung nantinya itu per kredit atau per semester. Jadi satu semester rata-rata Anda ambil 9 kredit ya per semesternya, itu yang akan dihitung dikalikan berapa per kreditnya. Contoh untuk ZARP ini sekitar $1.720 per kreditnya. Dikalikan 9 kredit, itu yang Anda bayar per semester. Jadi jangan khawatir untuk skema pembayarannya adalah nanti per semester itu boleh. Tentunya ada beberapa requirements tertentu, di mana kampus biasanya minta Anda bayar untuk 1 tahun pertama atau untuk 1 semester pertama, itu nanti yang diwajibkan dilakukan sebelum Anda bisa mendapatkan surat I-20 untuk visa. Oke, in details nanti Anda bisa tanya lebih lanjut karena ini agak panjang ya. Karena kita harus petakan dulu kalian itu masuknya di program mana dulu. Bisa yang direct admission, IMP, ataupun graduate pathway, tergantung nilai, tergantung bahasa, kemampuan bahasa. Oke, dan nanti kita bisa petakan bagaimana skema pembayarannya, kapan pembayarannya, tentunya nggak langsung dibayar semua di depan, jadi jangan khawatir kalau soal itu. Oke? Oke, thank you Mr. Daniel. Berikutnya ada dari Indra Nuryadin. Ingin bertanya mengenai biaya hidup per bulan rata-rata di US, in USD, di Long Island dan New York City. Berapa persen kira-kira dari gaji per bulan kita bisa saving di bank? Oke, kalau masalah biaya hidup, rata-rata kalau Anda di daerah Long Island, itu lebih murah dibandingkan Anda tinggal di daerah Manhattan, di Queens, di Brooklyn, itu jauh lebih murah di Long Island ya. Karena di sana masih banyak housing. Jadi yang mempengaruhi kenapa bayarnya lebih mahal, itu biasanya adalah dari tempat tinggalnya. Kalau di Long Island banyak sekali tanah, luas sekali, otomatis banyak tempat Anda bisa saving. Kedua adalah Anda mau sharing kamar atau tidak, itu juga mempengaruhi. Oke, rata-rata kalau emang Anda kerja seharian dan datang hanya buat istirahat doang, apa semua, ya Anda bisa sharing kamar dan itu jauh lebih murah. Makan di New York tuh nggak terlalu mahal. Rata-rata makan Anda bayar $20 per hari itu udah cukup kenyang banget, aku bilang. So in short, per bulannya rata-rata Anda bisa spend sekitar 1.500 sampai 2.000 US dollar per bulannya. Jadi kalau gajinya sekitar 10.000 tadi, ya rata-rata Anda habis 2.000 lah untuk makan, tempat tinggal, transport, asuransi kesehatan yang pasti wajib ya di sana itu sekitar 2.000-an. So you still can save about 8,000 US dollars per month at the very least. Itu yang kalau Anda betul-betul saving. Tapi kalau Anda ingin, saya kepingin punya rumah, apartemen sendiri, dan lain sebagainya, tentunya lebih mahal ya. Itu yang harus diperhatikan juga nantinya. Oke, Kak Indra, semoga jawaban dari Mr. Daniel membantu ya Kak. Berikutnya ada dari Farid Ahmad Obaidi, from Afghanistan, now study MM in UMN Indonesia. My question is, how much is the full MBA fee of this university? And if someone doesn't have an English degree, he can study in this university, and give information about the visa so that I want to take the second master degree in this university. Okay, well, good question. I'll answer it in English. So for masters or specifically for MBA, the cost is slightly different because MBA takes longer. Yeah, it's not a 30 credit degree. MBA at Hofstra will be about 36 credit. Okay,
It's 36 credit is what we would be looking at for the MBA. Again, I'll share my screen first so that you can see here the options. Can you see my screen? All right, here we go. Oops, not this one. All right, you can see my screen ya. MBA, Raf, untuk programnya rata-rata, if you're doing a direct admission, it's about 61,000. With the program would be about 69,000 for first with 1 year program. Okay, so what's the difference here is all based on your English requirements, your background of studies, itu juga dilihat kalau MBA. Now, what's interesting adalah nanti kita akan evaluate based on, of course, your English proficiency and stuff like that. If you have no English background or you did not study with English, as long as your bachelor's degree is accredited from an accredited university and you have the English requirements, meet the English requirements by taking an IELTS or a TOEFL, you can get into the MBA program. Our MBA does not need working experience, okay? Working experience is not required. It's good to have, but it's not required. But how much essentially is about 61,000 up to 69,000 or up to 81,000, depending on your English proficiency, okay? So again, we'll have to look into that one by one later, once we know your English and your requirements. And then second part of your question would be about visa, okay? Visas to the US, you will be considered within 3 different levels, okay? For visa, the US Embassy look at 3 things. The first one is your credibility as a student. They want to see someone who is credible, that your intention to study in the US is purely to study. There's no small, from the slightest intention to work in the US or migrate to the US. So that's one thing that they need to check, okay? Second, they would be looking at your credibility in terms of finances, so you can fund yourself for at least the next 1 year of your studies. And third, which is the last one, visas always look at your intention to come home. What brings you to come home to your country or to Indonesia after you graduate, okay? Maybe you have family here, you have assets here, you have a job waiting for you in Indonesia. Things like that helps you to get a visa. We cannot guarantee any visas for students, but those 3, as long as you can satisfy that 3 levels, it helps you to get a visa from the US government. Begitu kira-kira? Okay. I think there's a follow-up from Farid, yeah? Yeah, Farid, that's not a problem. If you have studied BBA and now MM and engineering, it doesn't matter. But we need to see your full transcript for bachelor's degree for 4 years and your high school and your completion as well for your certificate. So if you don't have certificate, I'm sorry that we cannot help you, but we need to see full certificates in order to admit students. Okay, I guess it was the last question. Untuk teman-teman yang hadir malam ini, bisa cek di kolom chat untuk linknya. Apabila teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut dengan tim ACC, bisa langsung klik link yang sudah di-share di kolom chat. Ini ada satu lagi sih dari Indra Nuryadin. Bagaimana menghitung GPA?
GPA pasti kita lihat berdasarkan transkrip terakhir ya. Jadi kita nggak hanya lihat itu. Jadi apa yang ditranskrip yang akan kita lihat. Oke, baik. Mungkin selanjutnya apabila teman-teman di sini semua mau informasi lebih lanjut mengenai Hofstra University, lalu mungkin nanti step-stepnya apa saja, lalu dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar ke Hofstra University, teman-teman bisa atur jadwal konsultasi dengan konselor AACC. Bisa diklik linknya yang sudah di-share di kolom chat. Kita juga punya banyak pilihan untuk funding ya. Nanti bisa lebih lanjut kita diskusikan dengan konselor AACC, karena ada juga tersedia student loan untuk Hofstra University. Oke, kalau begitu Mr. Daniel, terima kasih atas informasi dan insight-nya malam ini. Ya, yang sangat mungkin membantu teman-teman yang mungkin punya rencana untuk lanjut kuliah, khususnya ke US. Untuk teman-teman yang mungkin telat joinnya, nanti sesi webinar ini akan kita upload di YouTube channel AACC Indonesia. Boleh nanti di follow aja, di subscribe maksudnya, YouTube AACC Indonesia. Oke, kalau begitu saya tutup webinar malam ini. Terima kasih untuk semua teman-teman dan untuk Mas Daniel. Thank you so much for having me. Good luck everyone. I'll see you in New York. Thank you. Bye-bye. The easiest way to study abroad. Guys, you don't need to worry about finding information on studying abroad. AECC will provide all the information you need. AECC has been helping students from all around the world to realize their dreams of studying abroad and has industry partnerships and local know-how to help you get set up with things like banking, insurance, accommodation, and more.